New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GenAiklik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Kita nih sebenarnya nggak harus nunggu-nunggu THR untuk bisa menikmati THR setiap bulan gitu. Nah, mungkin dari Wilson dulu kali ya, bagaimana sih selama ini dalam mengelola gaji gitu kan? Karena kan penghasilan kita sejauh ini dari gaji ya, mungkin nggak tahu kalau ada penghasilan lain, tapi penghasilan yang utama kita kan adalah dari gaji, dan inilah yang akan kita ingin share ke teman-teman, bagaimana sebenarnya gaji kita itu bisa optimal gitu ya. Silakan Wilson. Ya, kalau dari saya sendiri ya, Lin ya, kalau melihat kepada bagaimana kita mengelola gaji ya, saya dulu termasuk orang yang sangat konvensional. Saya dulu nggak terlalu peduli dengan apapun yang namanya biaya-biaya begitu ya. Jadi dulu kalau saya itu biasanya lebih pasrah kepada HRD ngomong apa, saya ngikut. Jadi dulu di kantor kita kebetulan pada saat saya di kantor-kantor sebelumnya gitu ya, saya memang ikut, kemudian potong pajak, kemudian ngeliat potongan pajaknya ya biasa aja gitu ya. Jadi berapapun itu potongan pajak ya, saya ngerasa memang sudah menjadi kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk membayarkan pajak atas penghasilan yang saya terima dari pekerjaan gitu ya. Terima-terima aja gitu lah ya dengan Terima rela aja hati. gitu loh. Cuman berbeda ketika saya tiba-tiba masuk ke kantor kita yang sekarang nih gitu ya. Bukan karena saya bekerja di kantor kita yang sekarang ya, tapi memang pada saat itu ada satu momen di mana saya mendapatkan kenaikan gaji dan saya itu naik tiring pajak, Lin. Jadi itu membuat satu awareness di mana loh kok kemarin katanya naik sekian persen, tapi kenapa kok yang diterima di rekening itu nggak sampai segitu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan pada saat gajian itu kita harus punya pos-pos. Misalkan contoh, posnya ada dari income kita 20% ke tabungan. Kemudian misalkan 30% ke cicilan-cicilan, ya cicilan banyak ya. Macam rumah kah, misalkan mobil kah, motor kah, kartu kredit kah, termasuk cicilan. Dan sisanya adalah 50% untuk monthly cost kita. Nah, setelah kita pos seperti itu, nah yang 20%-nya ini kan di tabungan nih. Nah, aku mencoba mencari tabungan yang memberikan hasil investasi maupun memberikan nilai tambah lebih supaya tabungan yang aku punya itu tidak terkikis oleh inflasi gitu kan. Awalnya sih nabungnya ya konvensional lah, misalkan nabung di bank gitu kan, terus sedikit-sedikit pernah bermain juga di reksadana gitu kan. Dan terakhir-terakhir setelah terjun di dunia dana pensiun, bilang, oh iya ya, saya tetap nabung dengan jumlah yang sama yang tadi 20% ini. Ternyata ada salah satu instrumen investasi yang membantu kita nih, gitu kan. Selain pengelolaan dalam sisi hasil investasinya juga bagus, gitu kan. Ada juga dari sisi perpajakannya. Oh, ternyata nih kita sebagai karyawan bisa loh nabung sebelum uang itu kita konsumsi gitu loh. Teman-teman, bahwa dari gaji kita itu sebenarnya kita bisa mengelolanya gitu ya, karena kan masing-masing dari kita pasti gajinya beda-beda gitu kan. Ada yang sudah sampai di
tiring pajaknya itu adalah mungkin sampai 30% gitu kan. Karena pastinya sistem perpajakan di negara kita ini gitu ya, untuk pajak penghasilan karyawan juga berjenjang gitu ya, jadi nggak sama semua gitu ya, biar merata lah ya gitu ya. Jadi yang gajinya besar ya otomatis dia juga harus dipotongnya juga lebih besar gitu kan, kontribusi ke negaranya juga harus lebih besar gitu ya, Dek. Ada satu instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan, namanya DPLK gitu ya. Jadi DPLK ini itu adalah salah satu vehicle yang bisa kita gunakan untuk memanage pajak kita tadi. Nah, kerennya lagi nih ya, di Generali sendiri kita sekarang punya fitur Bravo yang kita tempelkan ke DPLK, sehingga sekarang DPLK jadi lebih mudah. Nah, jadi teman-teman tetap bisa merasakan yang namanya fitur pemanfaatan mengoptimalkan pajak penghasilan. Kita bisa kelola yang misalnya pajak penghasilan kita di 30 gitu ya, dengan masuk ke DPLK gitu ya, terutama dengan fitur Bravo, teman-teman tetap bisa menikmati keringanan pajak berdasarkan penundaan pajak, tetapi tetap bisa menikmati yang namanya fleksibilitas transaksi keuangan sama seperti kita di bank. Dari sisi aku yang tadi misalkan asumsi 20% itu aku mencari investasi yang benar-benar bisa memaksimalkan dari angka tadi ya gitu kan. Nah, dengan Bravo ini sangat powerful sekali karena apa yang kita tabung ini itu dari income kita yang sebelum kena pajak. Nah, selama ini mungkin dari teman-teman yang taunya adalah ketika punya penghasilan kemudian dikenakan pajak, dikonsumsi, baru ditabung gitu kan. Nah, Bravo ini adalah membantu adalah untuk kita sebagai karyawan dengan gross income menyisihkan dananya dari income kita yang belum kena pajak, sehingga kita bayar pajaknya tidak terlalu besar. Bukan tidak bayar pajak ya teman-teman, jadi tetap bayar pajak tapi penundaan pajak. Teman-teman saya ini yang sungguh luar biasa sharing ke kita gitu ya mengenai bagaimana sekarang kita dapat cara pandang yang baru lagi. Pastinya teman-teman nggak usah nunggu-nunggu lagi gitu ya, THR kapan ya, atau nunggu-nunggu waktu kira-kira saya kapan ya naik gaji gitu ya. Aduh, itu udah nggak zaman gitu ya. Buka Bravo aja, mulai langkah kecil dari sekarang gitu ya, dengan 100.000 nabung dulu. Nah, maka teman-teman akan bisa menikmati THR setiap bulan, naik gaji setiap bulan. Oke.